BTKers, kali ini saya akan ajak kalian nostalgia, melihat-lihat motor tua, dan kita akan berbincang dengan motor tua Jakarta. Mas Mulyanto, apa kabarnya? Alhamdulillah Mas Hafiz, baik. Mas Mulyanto ini adalah tim bagian dari motor tua Jakarta, dan kita akan ngulik-ngulik nih. Mas, sebenarnya motor tua Jakarta ini kan membawa nama yang cukup besar gitu ya, motor tua Jakarta yang general banget. Iya, betul. Sebenarnya kalau bisa dijelasin secara kompak gitu, sebenarnya apa sih yang dilakukan sama motor tua Jakarta ini? Apakah jual beli atau restorasi atau bengkel atau gimana? Ceritanya gimana? Jadi motor tua Jakarta itu kan satu grup bidang usaha. Di dalamnya itu ada bengkel, jual beli, usaha towing juga, sama pengurusan pajak. Oke. Jadi 4 itu yang jadi fokus utama kita untuk saat ini. Nah, kita udah berdiri dari tahun 2018, berawal dari hobi, semua tim kita, tim dan kru, emang suka motor tua aja, suka ngumpul-ngumpul, suka ngoprek-ngoprek gitu. Sekarang sih emang fokusnya di 4 bidang itu. Kita juga menerima restorasi dari nol, atau mungkin servis ringan juga bisa, dan nggak cuma motor tua sebenarnya. Secara umum motor matic juga bisa, motor-motor kekinian, servis ringan, ganti oli, tune up, bisa semua. Ya, walaupun semuanya terangkum dalam si motor tua Jakarta itu ya, Mas. Iya. Saya ingat banget 2019 atau 2018 bahkan saya kesini tuh kita ngobrol-ngobrol, waktu itu masih ya jualan aja gitu Mas ya. Dan saat ini udah jadi memang kayak apa ya, kayak ruang besar gitu untuk semua ada di sini ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal motor tua nih Mas spesifik, motor tua kayak apa sih Mas yang lagi ramai dibicarain sama orang-orang nih Mas? Oh, kalau untuk di bidang bengkel, misalnya untuk restorasi itu ya masih didominasi oleh Honda seperti kelas Astrea, BBK kan itu anak muda, pemula kan banyak yang main di situ. Honda Win, yang perawatannya mudah lah. Kalau untuk dijual beli sih emang kita kebanyakan sih 2 tak, tapi kadang juga ada 4 tak. Sekarang yang lagi naik di jual beli itu yang twin, Yamaha twinnya. Seperti contohnya ini yang di samping saya ini. Iya. Bahkan di sini nggak hanya ada yang Yamaha twin ya, tapi ada juga yang Suzuki. Iya, triple. Bahkan triple gitu ya. Dan ya keren-keren sih kalau lihat dari stok-stoknya. Walaupun Mas saat ini tuh berarti trennya motor klasik itu lagi rame lagi atau gimana? Karena kan kemarin pandemi sempet rame karena orang banyak yang nggak ada kerjaan gitu ya. Betul. Uang punya banyak, hobi nggak bisa tersalurkan, belilah motor klasik gitu ya. Kalau sekarang ngeliat trennya gimana Mas? Lagi naik lagi kah atau lagi turun lagi? Sekarang lagi naik, terutama untuk yang seri-seri yang muda perawatannya motor tua tahun 90-an. Karena kan anak muda yang belum pernah main motor tua, itu pengen terjun main tuh biasanya awalnya dari Astrea biasanya. Iya, karena perawatannya gampang, spare partnya melimpah gitu. Itu lagi naik tuh, untuk yang di bengkel juga lagi naik. Dan ya kalau kita ngomongin motor klasik nih Mas, kan orang-orang kadang-kadang identiknya nggak hanya yang cupnya, nggak hanya yang motor batangannya, Vespa tuh juga salah satu yang diomongin ya. Itu gimana Mas? Apakah motor tua Jakarta ini juga menaungi Vespa atau ya kadang-kadang aja jualan Vespa atau gimana? Kalau untuk bengkel sih banyak juga ya, untuk servis ringan, urut kabel gitu, Vespa kita juga bisa nerima. Ngecat juga beberapa waktu ada juga pasti ngecat. Kalau untuk yang dijual sih kita kalau ada barang bagus aja Vespa sih, karena emang harganya sekarang juga sudah naik juga Vespa. Goreng ya. Iya. Jarang banget kalau yang untuk dijual beli. Motor tua kan identik dengan yang harganya lumayan, yang nggak ada pakemnya gitu ya, tergantung kondisi segala macam. Saat ini tren itu juga terjadi di motor tua yang batangan dan cup juga Mas, atau hanya di Vespa aja? Kalau untuk yang kita jual sih emang rata-rata motor yang belum banyak orang goreng juga sih, tapi emang harganya udah stabil dari awal. Udah ada penggemarnya tersendiri itu yang bikin harganya stabil sih. Seperti contohnya ini kan komunitasnya juga banyak dan rata-rata orang tua yang punya. Jadi penggemarnya udah ada tersendiri, nggak terpengaruh digoreng orang atau enggak. Harganya stabil segitu. Tapi Mas Mul sendiri menanggapi goreng-gorengan gimana Mas? Ya semua balik lagi ke kondisi sih. Kalau emang kondisinya bagus ya nggak masalah. Kondisinya kurang bagus juga nggak masalah juga sebenarnya kan, kalau emang orang udah suka ya mau gimana. Betul. Nah kalau kita ngomongin tadi banyak lah motor-motor yang pas untuk orang-orang yang segmented, yang anak muda segala macam.
Kalau saya misalnya orang awam banget di dunia motor, tapi pengen punya motor klasik, biasanya motor tua Jakarta ngerekomendasiin apa, Mas? Biasanya kalau emang basic banget ya kita rekomendasiin motor 4 tak yang perawatannya mudah, tapi juga emang motornya udah kondisi siap pakai ya. Itu biasanya lini misalnya Honda atau kalau kan ada dua, terserah kebutuhan mau yang kopling atau yang enggak. Kalau yang enggak kopling bebek sih saya rekomendasiin kayak Astrea Prima, Astrea Grand itu buat pemula cocok banget tuh. Tahun 90-an juga. Tahun 90-an kan belum terlalu tua juga, dipakai harian masih enak, iritnya juga masih dapat. Kalau bisa kopling atau mau kopling motor batangan, Honda Win sih rekomen banget. Honda Win ya? Iya, di segala medan bisa, mau dipakai agak berbatu, terjal sedikit, aspal bisa. Mau agak touring juga siap Mas ya. Nah, kalau yang lagi agak-agak langka tapi lagi seru juga dimainin orang-orang itu sebenarnya sih nggak bisa disebut langka, cuman kayak motor ini contohnya kita udah jual mungkin belasan ya. Di pasaran jarang yang jual, tapi motor itu sebenarnya ada banyak. Tapi emang jatuhnya ke orang yang kolektor atau apa, nggak dijual. Tapi perputarannya di motor tua Jakarta cukup cepat ya? Cukup cepat juga. Siap. Nah, Mas Mul dan tim Motor Tua Jakarta itu gimana sih cara nyari motor-motor yang buat dijual, Mas? Apa ada spesifikasi khusus? Atau kan saya juga ngobrol sama beberapa kolektor tuh sampai niat nyari dari barn, dari garasi yang udah tua gitu ya. Tapi kalau tim Motor Tua Jakarta gimana, Mas? Kalau untuk yang dijual beli sih, kita fokusnya emang sekitaran Jakarta aja. Pertama kita harus bisa ngecek motornya, kondisinya. Makanya kalau yang di luar kota sih kebanyakan kita ya up dulu, paling kita harus yang pantau dulu. Itu yang pertama. Kedua, standar udah pasti, nomor rangka, nomor mesin, surat penyurat udah pasti harus lengkap, karena kita harus pajaknya pasti hidup nih. Karena dijual motor-motor yang papernya nyala ya. Karena kita juga bisa urus pajak juga kan. Itu yang pertama. Kalau masalah mesin sih, karena kita punya bengkel ya kan, kondisi motor mati pun nggak masalah. Aman, ya? Kita malah lebih mementingkan aksesorisnya, karena untuk motor tua lebih susah aksesoris bener dibanding hidupin mesin. Oh gitu. Iya. Mesin kalau udah lengkap semua standar, karbu ori, mesin masih utuh ori, gampang kita bisa dihidupin lagi. Tapi kalau aksesoris itu yang agak susah nyarinya. Lampu sen, spion gitu-gitu ya. Itu speedo itu agak susah sekarang. Siap. Dan ya perlu diingat juga teman-teman, kalau Motor Tua Jakarta bisa restorasi. Iya, betul. Dan ngomongin soal restorasi, Mas, sebenarnya nyari-nyari part motor tua itu saat ini gampang-gampang susah atau susah-susah, Mas? Sekarang alhamdulillah malah lebih mudah karena ada marketplace itu. Kita kebantu banget sih dari marketplace. Ya mungkin kalau masalah harga relatif ya, mahal atau murahnya tergantung kan konsumen kan, kita mengikuti budget konsumen juga. Tapi kalau untuk ketersediaan dipermudah ada marketplace-nya itu. Nah, kalau restorasi sendiri, misalnya saya punya nih Astrea atau punya CB series Honda gitu ya. Di Motor Tua Jakarta di luar part-partnya biaya jasanya berapa, Mas? Kita itu kan pertama sesuai kebutuhan. Jadi restorasi keinginannya apa dan kondisinya. Untuk estimasinya pertama kita harus asesmen dulu tuh motor, kita bawa ke bengkel. Kita bongkar, kita list kebutuhan ini apa aja. Harga partnya kira-kira berapa. Yang udah pasti sih kita di cat tuh harganya udah fix tuh. Kita satu motor tuh sekitar 3 juta full, semua warna, copotin semua, urut kabel, ulang lagi, jari-jari baru. Kalau yang lainnya mengikuti harga pasar, seperti spare part kan tergantung kita dapatnya berapa. Gitu. Karena restorasi juga core-nya, salah satu core utama restorasi itu adalah di catnya, Mas, ya, bodyworks-nya ya. Iya, cuman kan beberapa juga ada yang pengen mempertahankan originalnya. Jadi hanya melengkapi partnya, servis kelistrikan, mesin, tapi catnya tetap kayak gitu aja. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan aja. Orang luar kota kah bisa ke sini? Karena kan ya mungkin pemilik motor-motor tua ini nggak hanya di Jakarta ya. Tapi sementara Motor Tua Jakarta juga ya siap aja sebenarnya. Atau gimana? Banyak juga. Kita kan juga ada mobil towing, jadi siap jemput juga. Cuman kalau luar kota, kita ngomongin luar Jabodetabek ya. Kalau Bogor, Depok emang banyak juga, Tangerang. Kalau luar kota kebanyakan dari Bandung. Bandung juga jaraknya kan, iya masih bisa. Beberapa juga restorasi seperti itu. Karena
jaraknya juga kan kalau dari waktu kan nggak terlalu jauh lah kalau naik mobil. Sehari juga kita bisa bolak-balik lah. Tadi kita juga ngeliat teman-teman ada mobil towingnya, dikasih branding gitu segala macem. Dan ya berarti itu tiap hari antar jemput motor-motor klasik tuh dia masih kerjaannya ya? Atau gimana? Ya itu pertama memang fokusnya ke konsumen kita, tapi juga bisa untuk disewa di luar keperluan bengkel. Kemarin terakhir dipakai ke Bali untuk pindahan, tapi ada gitu. Motornya 2 dan barang-barang lainnya. Itu kita ke Bali, ya kalau masuk budgetnya ya kita gas aja ya. Siap. Sekarang itu kan motor tua lagi salah satu yang disorot juga ya. Bukan hanya motor tua sih sebenarnya, motor-motor yang papernya nggak dinyalain. Iya, betul. Kan polisi sekarang lagi lumayan fokus tuh. Iya. Ada wacana motor-motor yang di atas 2 tahun platnya mati akan dibodongkan. Iya. Motor tua ini kan pasti ya banyak aja kali Mas Mul menemukan yang bodong. Itu gimana Mas Mul? Nyalainnya lagi atau gimana? Sebenarnya sih kalau bodong bener-bener nggak ada BPKB STNK ya, kita nggak bisa bikin surat itu keluar ya. Minimal banget kita bisa proses, mau mati lama tuh kita bisa proses asal ada BPKB, STNK, nomor mesin dan nomor rangkanya itu akur. Jadi 3 utama itu penting. Nanti kita cek datanya masih ada atau enggak. Kalau masih ada kita bisa lanjut proses. Kalau untuk yang mati 2 tahun itu ya, itu emang di beberapa samsat udah mulai digencarkan tuh kan. Contohnya terakhir itu di Jawa Tengah. Kita kalau mau ngurus di samsat Jawa Tengah tuh harus butuh namanya surat rekomendasi Polda. Yang menerangkan bahwa kendaraan nopol sekian-sekian ini tidak terlibat tindak kasus kriminal dan lain-lain dan bisa dilanjutkan untuk proses pajak di masing-masing samsat. Iya, berarti secara nggak langsung sebenarnya motor-motor tua yang udah dan tanda kutip bodong pun sebenarnya bisa aja diaktifkan Mas ya? Iya. Kalau emang masih ada niatnya ya? Betul. Tapi memang perlu biaya lah ya, karena biaya dan waktu yang ngurus-ngurus surat-surat tadi. Dan kalau soal motor-motor tua ini kan mungkin banyak juga yang nggak ada BPKB-nya kali Mas ya? Iya. Itu berarti nggak bisa diurus sama sekali? Kalau BPKB nggak ada nggak bisa Mas. Tapi kalau STNK-nya hilang kita bisa bantu urus. Ya? Pegangannya BPKB lebih kuat. Iya. Dan selama ini berarti pengurusan itu pun salah satu unit bisnisnya dan banyak yang dikerjain juga berarti Mas ya? Iya, banyak juga kita kerjain. Kita juga ada akun khusus untuk yang pajak-pajak itu. Jadi mau tanya-tanya bisa ke akun itu atau langsung ke sini juga bisa. Siap. Nah, mungkin menjelang terakhir pertanyaan Mas. Kalau sekarang misalnya anak-anak muda yang baru terjun ke dunia motor klasik, pengen mulai gitu ya. Tadi kan udah dikasih tahu motor-motornya jenisnya kayak apa ya. Tapi biasanya rentang harga yang budget yang perlu disiapkan itu apakah semahal kayak main Vespa atau kayak motor-motor umum ya gitu Mas? Ya kalau tadi kan kita misalnya ngomongin Astrea, Grand dan Prima misalnya. Kalau untuk yang unit kita jual sih biasanya di bawah 10. 9, 8 itu pajak hidup. Kalau Win biasanya pasarannya memang main warna sih kalau Win. Warna selain hitam biasanya di atas 10 juta. Nah itu cocok tuh buat pemula tuh 2 motor tuh kalau saya rekomendasiin ya. Iya. Wow, harga segitu bisa banget sebenarnya, apalagi dengan keiritannya dipakai hari itu masih bisa ya Mas kalau sehat ya. Segmennya kan untuk pemula banget ya. Kadang-kadang malah kebanyakan pelajar Mas. Pelajar SMA atau baru kuliah gitu-gitu. Iya, pengen keren-kerenan. Iya, masih masuk gitu. Iya. Nah kalau motor tua Jakarta sendiri sebenarnya selain berbisnis berkomunitas nggak sih Mas? Maksudnya kan kayaknya orang-orang setelah punya motor klasiknya gitu kan pengen nongkrong barengnya, pengen bengkelnya sama gitu ya. Kalau di luar itu kan pribadi, saya misalnya saya juga tergabung di komunitas juga. Saya tergabung di Yamaha Jakarta karena emang fokus saya emang di Yamaha. Cuman kalau bengkel motor tua ini emang kita juga menjalin komunitas beberapa juga, kayak contohnya kemarin kita dipakai kopdar gabungan Yamaha V-Series se-Jawa dan Sumatera. Di sini ada 60 motor itu. Walaupun saya pribadi nggak tergabung di situ, cuman kita juga menjalin silaturahmi dengan komunitas lain juga terbuka. Ya karena ya yang tadi kayak saya bilang ya, anak motor ini apalagi motor yang segmented gitu ya, klasik biasanya berkomunitas.
Dan ya ada lagi Mas yang sekiranya tadi belum kita sempat omongin dari Motor Tua Jakarta? Ya kiranya udah cukup, cuman kalau untuk restorasi, emang fokusnya restorasi dan jual beli. Kita juga bisa antar jemput, servis, itu. Siap, kalau gitu Mas Mul, terima kasih banyak cerita-ceritanya, nostalgianya. Kita jadi diajak main-main ke sini nih, ke markasnya Motor Tua Jakarta. Dan kalau kalian pengen tahu lebih banyak soal bengkel ini, soal tempat restorasi ini atau towingnya sekalipun, bisa main ke sosial medianya di Motor Tua Jakarta ya Mas? Betul, atau kalau mau di Google Map juga ada, tinggal diketik bengkel Motor Tua Jakarta. Ini sekarang kita posisinya di Jakarta, di Depok ya, di dekat Depok ya, Jagakarsa ya. Siap, oke. Terima kasih banyak Mas. Iya, makasih Mas Afif.